adik-adik semuanya. Siapa sih yang tidak pernah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus? Pasti semuanya sudah pernah mendengarkan ya. Hari itu sampailah Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Mereka pergi ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Kira-kira mereka mau ngapain ya ke sana? Nah, Tuhan Yesus memilih 3 orang muridnya untuk ikut dengan dia naik ke atas gunung itu. Dan yang 9-nya kemana lagi adik-adik? 9-nya tinggal di bawah dulu ya. Di depan sekali berjalan Tuhan Yesus. Di belakangnya menyusul ketiga murid yang Tuhan Yesus bawa tadi. Yang pertama Petrus, yang kedua Yakobus dan Yohanes saudaranya. Kira-kira mereka berempat mau ngapain ya di atas gunung? Ternyata Tuhan Yesus pergi ke sana untuk berdoa adik-adik. Dia sengaja untuk naik ke atas gunung, mencari tempat yang sepi, supaya bisa berdoa dengan tenang adik-adik. Hari menjelang malam, matahari sudah mulai terbenam. Ketika mereka tiba di puncak gunung itu, hanya terdengar suara jangkrik dan burung-burung malam adik-adik. Mereka naik ke atas gunung. Di sana sangat gelap adik-adik. Dalam keadaan yang sepi, Yesus berlutut. Dia hendak berdoa kepada Bapanya yang ada di sorga. Sedangkan ketiga murid itu duduk beristirahat karena mereka sudah sangat lelah sekali. Dan ditambah lagi matanya sudah sangat ngantuk adik-adik. Tak lama kemudian mereka pun tertidur lelap adik-adik. Tiba-tiba mereka terkejut. Ada cahaya yang berkilauan bersinar di sekeliling mereka. Mereka berpikir bahwa itu adalah cahaya matahari pagi. Tapi kok cepat banget, baru saja malam. Dan ditambah lagi, di sekitar mereka masih terlihat gelap adik-adik. Puncak-puncak gunung pun masih gelap. Bagaimana bisa di situ bercahaya seperti sinar matahari? Mereka sangat penasaran adik-adik. Kira-kira cahaya apa itu? Kenapa sampai membuat mata kita silau ya? Mereka kebingungan. Dari manakah cahaya itu berasal? Apakah Tuhan Yesus menyalakan api unggun? Lembah-lembah dan puncak gunung di sekeliling masih sangat gelap, kecuali di tempat di mana Tuhan Yesus berlutut untuk berdoa. Di situ terlihat sangat terang sekali, sampai menyilaukan mata adik-adik. Mereka terkagum-kagum melihat pemandangan itu. Gurunya nampak sangat jelas. Tetapi apakah mungkin itu adalah Yesus? Ia sudah berubah, seolah-olah bukan manusia lagi. Seperti malaikat yang bersinar-sinar. Sungguh mengagumkan adik-adik. Wajah serta pakaiannya menjadi serba putih bersih menyinarkan. Dan itu berasal dari tempat Yesus berdoa adik-adik. Ada lagi yang membuat mereka terkejut. Mereka melihat ada 2 orang berada di samping Yesus adik-adik. Dan itu adalah Nabi Musa dan Nabi Elia. Bukankah mereka sudah lama pergi dari dunia ini? Mereka gemetar. Mereka sangat kagum dan bingung mau mengatakan apa lagi. Mereka hanya bisa memandang ke tempat 3 orang itu tadi adik-adik. Seakan-akan sorga saja. Tapi lihat. Kedua utusan Allah itu hendak berpisah dari Tuhan Yesus. Petrus tak dapat menahan diri lagi. Lalu dengan tersendat-sendat ia berkata, Tuhan, baiklah kita tinggal di sini saja. Sekiranya Engkau inginkan, kami akan dirikan 3 kemah di sini. 1 untukmu sendiri, 1 lagi untuk Nabi Musa, dan yang 1 lagi untuk Nabi Elia. Petrus sangat senang sekali adik-adik, sampai-sampai ia tidak tahu mau mengatakan apa-apa. Dia mengatakan hal yang sangat konyol adik-adik. Begitu Petrus selesai berbicara, datanglah awan yang gemerlap turun dari langit dan meliputi ketiga makhluk itu. Dari awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu suara Tuhan Allah adik-adik. Ketika murid-murid mendengar suara itu, mereka merebahkan dirinya ke tanah. Mereka gemetar karena hormatnya. Tak lama kemudian, ada yang menyentuh mereka.
suara lembut menegur ketiga orang itu. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bangunlah, jangan takut. Mereka menengadah ke atas. Hanya Tuhan Yesus yang nampak sekarang. Mereka melihat sekelilingnya. Sedikit pun sisa kemuliaan tadi tak nampak lagi. Sudah gelap seperti semula loh adik-adik. Lalu mereka pun turun dari gunung itu. Dengan tenang, Yesus pun meminta kepada murid-muridnya supaya tidak memberitahu kepada siapapun apa yang sudah mereka lihat tadi sebelum ia bangkit dari kematian. Setelah menyaksikan kemuliaan itu, ketiga murid ini pun semakin mengasihi Tuhan Yesus. Mereka semakin yakin bahwa Yesus adalah Anak Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik semuanya sudah yakin bahwa Yesus adalah Anak Allah? Anak Allah yang akan menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Ia akan mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kita. Nah, cukup sekian ya cerita Tata di pagi hari ini. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk mendengarkan cerita sekolah minggu. Bye!